Apa yang Sweety katakan? Apa yang dicurinya? Tidak tahu, Bu. Uang dan perhiasannya tidak ada. Sudah aku cari ke Lihat semuanya. dulu baik-baik. Ke semua ruangan, ke semua lemari Apa tidak yang ada. terjadi? Ya ampun. Ibu, ada sudah apa, Bu? menyimpan Ada uang, apa? perhiasan semuanya di lemari tapi tidak ada. Iya, tenang dulu ya, Padahal Bu. itu untuk pernikahan Bulbul. Ibu bingung, nah bagaimana? Ibu tenang dulu, biar aku cari ya. Saat kita pergi semuanya ada di sini. Ibu tidak tahu harus Ibu, bagaimana lagi. iya, tenang Nah. sebentar, Ibu biar aku bingung. Bibi, apa Bibi ingat? Bibi menyimpan uang dan perhiasan Bibi di lemari ini. Iya, aku ingat, Nak. Aku menyimpannya sebelum pergi ke kuil. Aku menyimpannya memang di sini. Tapi sekarang Iya, tidak Tidak ada yang Bu. rusak di sini. Kuncinya masih bagus. Bagaimana pencuri bisa masuk? Kau benar, Sures. Seandainya pencuri itu masuk, semuanya pasti akan berantakan. Tapi semua barang ada di tempatnya, bahkan pintu belakang terkunci. Kalau begitu, itu artinya pencuri itu tahu di mana perhiasan dan uang yang disimpan. Itu berarti juga pencurinya adalah anggota keluarga. Di mana ibu menyimpan kuncinya? Oh iya, kuncinya. Kau memberikan kuncinya ke Matfit kan? Pintunya sudah dikunci dengan baik kan? Apa yang kau katakan, Sweetie? Marvi itu lebih berhati-hati. Dia selalu menjaga barang-barang kita seperti barangnya sendiri. Aku yakin dia sudah mengunci lemarinya. Aku sudah mengunci lemarinya dengan hati-hati. Dan saat itu Ratna memanggilku. Apa ini, Matfi? Bagaimana kau melakukan ini? Sarla punya 2 anak yang belum menikah. Lalu, bagaimana kau bisa melakukan ini? Sarla kehilangan semua tabungannya. Seharusnya kau berhati-hati dengan kejadian seperti ini. Bagaimana bisa kau begitu ceroboh? Kenapa kau melakukan ini? Pragia kehilangan perhiasannya. Tapi bagaimana dengan Bulbul? Perhiasannya, lalu bagaimana dengan pernikahannya juga? Aku sangat takut memikirkan masa depan. Bibi, tenang ya. Bibi Matvi, tolong jangan khawatir. Tenanglah. Tapi aku- Kami tidak hanya kehilangan perhiasannya. Kami juga kehilangan uang, kan? Ini bisa terjadi karena kecerobohan kita juga. Ini adalah kejahatan yang sudah direncanakan. Pencurinya sangat berhati-hati dan tidak memindahkan barang apapun. Ibu, ini adalah salah kita. Kita sudah menyimpan banyak perhiasan dan uang, tapi kita malah pergi. Kakak, kita harus lapor polisi secepatnya. Tidak, Nak. Ibu tidak mau melibatkan polisi. Ini pernikahanmu. Apa kata tetangga nanti? Ibu, tenanglah. tidak mau, Ibu, Nak, tenang dulu. jangan. Pikirkan tentang ini. Seharusnya kita membiarkan polisi melakukan tugasnya, Bu. Ibu membelikan perhiasan untuk kami berdua dengan uang yang Ibu hasilkan. Ibu tidak bisa membiarkan orang membawanya begitu saja. Ibu, sudahlah, ini uang kita. Aku tidak bisa biarkan siapapun mengambilnya. Bibi, Pragia benar. Ini tugas polisi untuk mencari pencurinya. Jika kita tidak melapor, pelakunya akan mencuri lagi dan menghancurkan keluarga ini. Polisi akan menyelidiki apa masalahnya. Pragia, ikut aku. Aku segera kembali, Bu. Purvi, Tunggu di luar, aku akan ambil kunci motornya dulu. Ada apa, Pragia? aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Kau tahu kan, kita sudah menyiapkan uang untuk Bulbul. Ini tabungan kita, Sures. Aku sudah memikirkannya sebelum pernikahan kita untuk mengurangi beban ibu, tapi bagaimana aku bisa membiarkan ibu melakukan kewajibannya sementara kita menikah? Aku mengerti. Dengar, Pragia, kau tidak usah khawatir. Kita pasti akan menemukan jalan keluarnya. Sekarang kita pergi ke kantor polisi, oke? Kita akan urus yang lain nanti. Kita pergi? Aku rasa ramalan pendeta ada benarnya. Sejak pertunangannya dipastikan, kita mendapat banyak masalah. Apa yang kau katakan, Sweetie? Kau... Tapi yang lainnya tidak mendapatkan masalah. Pragia yang menghadapi semuanya. Sejak tanggal pertunangannya ditentukan, aku hanya khawatir padamu. Bukannya apa-apa. Bagaimana kau harus mengatur uang sebanyak itu? Bagaimana kau menikahkan Pragia? Butuh waktu bertahun-tahun untuk menabung. Dan dia kehilangan semuanya dalam sekejap. Aku yakin kita semua ditakdirkan buruk. Diam. Jangan mengulangi lagi. Kami sudah khawatir. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Ini kenyataan yang pahit. Kau tidak menganggap aku keluarga, tapi aku mengatakan hal yang benar. Kalau begini, aku sudah tidak peduli lagi. Apa yang nenek lakukan? Nenek harus berbaring. Aku memikirkanmu.
Bagaimana kalau kita mengatur pernikahanmu di Punjab? Di desa kita. Aku tidak mau menikah di sana, Nek. Pernikahanku akan diadakan di Lake Palace di Udaipur. Itu akan menjadi tujuan pernikahan. Nenek mengerti kan? Pura pria yang sederhana. Dia tidak akan setuju denganmu. Maaf, Nek. Ini pernikahanku. Jadi aku yang menentukan tempatnya. Dan aku akan memutuskan biayanya juga. Jadi Nenek tidak usah repot-repot. Ada apa, para wanita? Kalian sedang Begini, bicara apa? Abi, Ini, Nenek Nek. ingin mengatur pernikahanku di desa. Dan dia ingin pergi ke Udaipur. Nenek. Kau akan menikah di Mumbai. Abi, Jangan tapi... berdebat denganku. Soalnya nanti, aku harus mengundang banyak tamu. Kau kan baru kembali dari Australia. Semua orang ingin datang dan mereka ingin melihat bagaimana mewahnya pernikahan adikku. Tapi aku kan... Abi, dari tadi aku mencarimu. Apa yang kau lakukan? Purap, ambillah. Lihat, pengantin prianya ada di sini. Tanyakan bagaimana keinginannya. Aku rasa tidak perlu bertanya padanya, Nek. Dia sudah berjanji padaku. Dia sudah berjanji untuk melakukan apapun yang aku katakan. Aku tahu dia. Aku yakin Purap tidak akan merusak kepercayaanku. Makanya aku lebih percaya Purap daripada diriku sendiri. Aku yakin sekali Purap pasti bisa menjaga wanita temperamen ini. Tolong, Abi. Seharusnya kau bilang kalau Purap tidak akan menemukan istri yang lebih baik lagi. Ayo, kita perbaiki tanggalnya. Kita juga harus menentukan tempatnya. Nenek, kenapa Nenek selalu terburu-buru? Karena aku harus menikahkannya setelah kau menikah. Nenek sedang membicarakan pernikahannya, kenapa bawa-bawa aku juga? Tunggu dan lihat saja. Aku akan mengatur pernikahan yang mewah untuknya. Semua orang akan mengingat pernikahan mereka. Kita akan mengadakan penampilan istimewa, konser musik, dan sebagainya. Dan kau adalah wanita yang sangat beruntung.